Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Ruang Wacana Hikmah. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menaungi kita bersama. Dalam pertemuan kali ini, mari kita berwacana tentang wahyu, spiritualitas, dan skizofrenia. Sebuah renungan mendalam tentang mana spiritualitas sejati, mana delusi. Semoga wacana ini bermanfaat untuk kita semua. Antara wahyu, spiritualitas, dan skizofrenia oleh Slamet Sukamto. Wahyu adalah dasar utama agama Samawi seperti Yahudi, Nasrani, dan Islam. Melalui proses kodifikasi, wahyu-wahyu tersebut mewujud menjadi kitab suci, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran yang terkumpul dalam surah dan ayat. Dalam perkembangannya, masih banyak umat beragama yang saling berselisih dan berdebat bahwa kitab agamanya lah yang paling benar, hingga saling tuding bahwa selain kitab sucinya, semuanya sesat dan tak layak. Dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, fenomena pewahyuan bukan hanya terjadi dan diakui oleh beliau saja. Saat itu, adalah hal yang wajar ketika seseorang yang merasa atau dianggap mengaku mendapat wahyu. Seperti Musailamah Al-Kadzab, Al-Aswad Al-Ansi, Tulaihah bin Huwailid Al-Asadi, Sajah bin Al-Harith. Namun, hanya Nabi Muhammad SAW lah yang terbukti berintegritas budi pekerti luhur mulia hingga ajarannya menjadi tuntunan hidup umat manusia. Di sini kita bisa menganalisis kenapa dari sekian banyak klaim pewahyuan saat itu, hanya Nabi Muhammad yang diakui kewahyuannya. Boleh dan hak siapa saja untuk merasa dan mengaku mendapat wahyu, wangsit, atau apapun namanya. Namun perlu disadari bahwa batas antara pengalaman spiritual dan gangguan persepsi realitas sangatlah tipis. Dalam ilmu psikiatri, ada gangguan seperti skizofrenia yang pada sebagian kasus ditandai oleh halusinasi dan delusi yang bagi penderitanya itu terasa nyata. Seperti halusinasi auditori, yaitu merasa mendengar suara, atau berupa halusinasi atau delusi visual, yaitu merasa melihat sesuatu yang sebenarnya tidak hadir secara objektif. Atau halusinasi taktil, seperti merasa disentuh atau ada sensasi fisik tertentu, padahal tidak ada rangsangan nyata. Serta halusinasi olfaktori, yaitu merasa mencium bau yang tidak ada sumbernya, bahkan merasakan seakan ada sesuatu di dalam tubuhnya yang diyakini berasal dari luar dirinya. Semua pengalaman itu terasa nyata bagi pengidapnya, meskipun tidak memiliki rujukan pada realitas eksternal yang dapat diverifikasi bersama. Bila penderita gangguan ini memiliki latar religius yang kuat, maka isi halusinasi atau delusi tersebut seringkali berupa simbol-simbol keagamaan, seperti merasa melihat malaikat, mendengar suara Tuhan, atau didatangi tokoh-tokoh mistis seperti Khodam dan seakan mencium aroma yang diyakini sebagai tanda kehadiran makhluk mistis atau tokoh-tokoh mitos. Inilah sumber masalahnya. Gangguan persepsi yang memerlukan pendampingan medis atau psikiater justru ditafsirkan sebagai pengalaman spiritual. Dan ironisnya, seringkali pengidapnya dianggap wali jadzab atau indigo. Bahkan terkadang ada orang yang sengaja bersikap aneh dan sembrono dalam perilakunya agar dianggap jadzab. Sedangkan jadzab yang asli tidak akan melakukan kefasikan, tidak akan mengganggu dan merugikan orang lain. Juga orang jadzab tidak untuk ditiru. Lalu bagaimana cara mengetahui mana nabi yang asli dan mana yang palsu? Atau dalam konteks sekarang, mana orang spiritual dan mana orang halus serta delusional? Jawabannya, lihatlah bagaimana dia berpikir, berkata dan bertindak. Logiskah? Rasionalkah? Luhur mulia atau tidak budi pekertinya?
Seseorang yang benar-benar mengalami pewahyuan akan terlihat dari kesehatan akal dan mentalnya, serta paling bagus budi pekerti serta etikanya dalam berhubungan dengan orang lain dan lingkungannya. Nabi Muhammad SAW diakui dan diteladani hingga ribuan tahun kemudian. Karena dalam sejarahnya, Nabi Muhammad terkenal cerdas, benar, jujur, dan penuh cinta kasih pada sesama. Beliau mendapat gelar Al-Amin atau yang terpercaya sejak sebelum masa kenabiannya. Juga terkenal dengan sebutan khuluqin azim, yaitu manusia yang paling sempurna akhlaknya, paling agung, dan luhur mulia budi pekertinya. Beliau adalah pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan dan semua makhluk. Hormat, cinta penuh kasih, adil, arif dan bijaksana tanpa memandang suku, bangsa, dan agama. Sementara klaim kenabian selain Nabi Muhammad saat itu tidak menunjukkan konsistensi rasionalitas dan keluhuran budi pekerti serta etika sebagaimana yang tercatat dalam sejarah Nabi Muhammad. Spiritualitas yang sejati sesungguhnya adalah kejernihan hati dan pikiran, perkataan dan tindakan manusia yang terus terjaga dalam kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan dengan penuh kebulatan serta berbudi pekerti luhur mulia. Maka, bila klaim kenabian dan kewalian atau spiritualitas berasal dari orang yang tidak waras akalnya, tidak logis dan rasional cara berfikirnya, serta terus berbuat keburukan dan ketidakadilan, maka itu adalah kedustaan. Kesimpulan, Nabi dalam ajaran Islam adalah manusia bulat sempurna dalam kebenaran dan kebijaksanaan, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatannya, yang diwajibkan mempunyai 4 sifat wajib: sidik, benar, amanah, terpercaya, fatonah, cerdas, dan tablik, menyampaikan dengan bulat dan penuh kebijaksanaan. Dalam ajaran Islam, kenabian diyakini sudah selesai. Yang ada hanyalah pewaris para nabi dan rasul yang sebutannya bisa berbeda-beda. Bisa ulama, kiai, wali, resi, ajar, atau bahkan tersembunyi tanpa sebutan. Dan satu-satunya yang mengkonfirmasi keaslian spiritualitas seseorang adalah kewarasan akal serta keluhuran budi pekertinya dengan selalu bersikap rendah hati di hadapan Tuhan dan semua makhluk, hormat, cinta penuh kasih, adil, arif dan bijaksana tanpa memandang suku, bangsa, dan agama. Itulah validasi spiritual, bukan sensasi-sensasi perasaan suwung atau cerita pernah mi'raj atau melihat surga dan neraka. Karena semua itu sangat mungkin berasal dari halusinasi dan delusi, serta reaksi hormonal atau ego yang sedang menyamar, bahkan bisa saja cerita dusta belaka. Semoga kita selalu dalam hidayah dan pertolongan Tuhan, selalu dikukuhkan dalam kebenaran dan kebijaksanaan, serta senantiasa mengosongkan hati dari sifat tercela dan menghias hati dengan sifat terpuji, serta mentajalikan akhlak luhur Tuhan secara nyata demi mewujudkan rahmatan lil alamin. Amin ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian like dan subscribe Anda semua. Mohon maaf atas kehilafan dalam tutur kata. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam kebajikan.